Assalamualaikum pemirsa Trans 7, jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami awali dengan info seputar susu. Adakah yang mengawali pagi ini dengan minum susu? Pasti segar kan? Selain enak, susu juga disebut bermanfaat untuk tubuh. Apa sajakah manfaatnya? Bagaimana sejarah susu pada zaman dulu? Dan ada hubungan apa antara susu dan penyakit AIDS? Jangan lewatkan juga sajian kuliner dan olahan susu yang lezat. Susu adalah cairan yang dihasilkan oleh semua hewan menyusui atau yang biasa disebut mamalia. Jadi, paus dan lumba-lumba yang berada di laut pun pasti memproduksi susu untuk anak-anak mereka. Susu dihasilkan dari induk yang baru melahirkan. Jadi, hewan yang masih darah belum dapat diambil susunya. Tetapi pada zaman Rasul ada kisah menarik tentang ini. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala kambing. Ketika masih muda, pernah menyaksikan mukjizat Rasul secara langsung. Rasulullah sedang melintasi padang pengembalanya. Karena merasa letih dan haus, Rasul meminta susu kambing pada Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Abdullah bin Mas'ud menolaknya karena kambing-kambing itu bukan kepunyaannya. Lantas Rasul meminjam anak kambing untuk diperas susunya. Abdullah bin Mas'ud merasa aneh karena anak kambing tidak akan memproduksi susu. Mukjizat yang terjadi adalah setelah diusap, kambing-kambingnya membesar dan dapat diperas. Rasulullah pun meminumnya. Subhanallah, setelah selesai, kambingnya pun mengecil kembali. Itulah salah satu alasan yang membuat Abdullah bin Mas'ud tertarik dan akhirnya menjadi muslim. Susu yang biasa dikonsumsi di Indonesia adalah susu sapi. Namun tak hanya susu sapi loh yang bisa dikonsumsi. Berikut ini beberapa susu hewan yang sudah lazim dikonsumsi selain susu sapi. Susu kambing. Bagi sebagian orang, susu kambing masih terdengar unik dan aneh. Bila mendengar kata kambing, pasti hanya teringat daging dan kulitnya saja. Ternyata susu kambing juga bisa dikonsumsi loh, dan bahkan memiliki khasiat melebihi susu sapi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah saat remaja dan mengembalakan kambing milik Uqbah bin Mu'aid, Rasulullah lebih menyukai minum susu kambing. Hasil penelitian membuktikan bahwa susu kambing lebih baik dari susu sapi. Susu kambing dapat menekan bakteri jahat dalam tubuh 10-100 kali lebih besar daripada susu sapi. Susu onta. Selain susu kambing, susu onta juga dapat dikonsumsi loh. Untuk di daerah Timur Tengah sana, pasti tidak akan asing dengan susu onta ini. Kandungan susu onta juga sangat bermanfaat bagi manusia. Kadar kandungan lemak susu onta lebih rendah daripada susu sapi. Bahkan susu onta memiliki kadar vitamin C 3 kali lebih banyak dari susu sapi. Susu kuda liar. Bila berbicara susu kuda liar, pasti yang teringat di benak kita adalah susu kuda liar khas Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Susu kuda liar Sumbawa sangat terkenal di pelosok negeri tercinta ini. Bukan karena ciri khas Sumbawa saja, tetapi susu kuda memang memiliki keunggulan tersendiri dari susu hewan ternak lainnya. Kadar protein susu kuda lebih sedikit dari susu sapi. Hal ini yang menjadikan susu kuda cocok bagi mereka yang mengalami alergi terhadap susu sapi. Tidak hanya itu, susu kuda juga memiliki kadar vitamin lebih banyak dibandingkan susu dari hewan lainnya. Susu kuda juga cocok untuk diet karena kandungan kalorinya lebih sedikit. Pola makan 4 sehat 5 sempurna adalah standar untuk hidup sehat yang selalu didengungkan oleh praktisi kesehatan. Susu merupakan salah satu unsur penyempurnanya. Artinya, susu mendapat porsi penting untuk memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. 1 gelas susu setiap hari dianggap dapat membantu pertumbuhan dan juga kesehatan tulang. Selain itu, susu juga bisa menjadi salah satu sumber cairan untuk tubuh yang sehat selain jus buah. Apa saja kandungan dalam susu itu sendiri? Berikut adalah zat utama yang berada di dalam susu dan kegunaan utama untuk tubuh kita. Yang pertama yaitu kalsium.
Kalsium membantu pertumbuhan tulang dan gigi, mencegah pengapuran, dan menjaga kesehatan jantung. Kalsium juga membantu mereka yang mengalami kesulitan tidur. Selain itu, banyak juga yang mengatakan bahwa kalsium dapat membantu menahan sel kanker. Yang kedua, protein hewani. Protein berperan sebagai sumber energi yang berfungsi untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot dan juga rambut. Protein pada susu dianggap tinggi dan dianggap bermanfaat untuk perkembangan tubuh. Yang ketiga adalah potasium, yaitu zat yang dapat membantu menjaga tekanan darah untuk tetap dalam kondisi normal. Yang keempat, fosfor. Fosfor ini diserap tubuh untuk membantu memperkuat tulang dan mengumpulkan energi di tubuh. Kandungan gizi dalam susu yang kelima yaitu vitamin D. Vitamin D dipercaya selain mampu menjaga kekuatan tulang dan gigi, juga sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor ke dalam tubuh. Vitamin D juga dipercaya dapat membantu penderita asma dan menjaga kerja otak agar tetap sehat di hari tua. Yang keenam, vitamin B12 serta riboflavin atau vitamin B2 yang berfungsi untuk menjaga sel darah merah dan jaringan syaraf serta mengubah makanan menjadi energi. Berikutnya adalah vitamin A dan niacin yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata dan kulit, serta membantu metabolisme gula dalam darah dan asam lemak. Tidak hanya gizi, susu juga mengandung mikroorganisme baik yang bermanfaat ataupun dalam kondisi tertentu akan merugikan. Yang utama adalah bakteri asam laktat. Bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga karbohidratnya lebih mudah tercerna. Kandungan bakteri asam laktat akan mengubah pencernaan dan membantu fungsi usus. Selanjutnya ada bakteri coliform. Bakteri ini bersifat aniorob, artinya ketika oksigen tidak tersedia, dia akan merubah asam laktat menjadi alkohol, atau yang biasa kita kenal dengan proses fermentasi. Tapi sayangnya, bakteri ini menjadi indikator bahwa susu tersebut telah terkontaminasi. Artinya, bakteri coliform harus dimatikan dengan cara pemanasan atau pasteurisasi. Itulah sebabnya susu sebaiknya dimasak dulu. Tujuannya untuk membunuh kuman dan mikroorganisme perusak susu. Susu yang sudah basi tidak boleh diminum karena akan menimbulkan penyakit. Kandungan gizi pada susu ternyata menimbulkan beberapa mitos juga. Beberapa di antaranya adalah mitos yang menyesatkan. Nah, berikut ini di antaranya. Banyak yang beranggapan kalau mengkonsumsi susu bisa membuat badan gemuk. Benarkah pendapat ini? Mari kita simak ulasannya. Beberapa spesialis gizi yang tergabung dalam gerakan Sadar Gizi menjelaskan kalau mitos ini sungguh keliru. Kandungan kalori dalam susu hanya sekitar 60 kalori dalam 100 gram. Sebagai perbandingan, rata-rata orang memakan sekitar 1.500 hingga 2.000 kalori per hari. Maka asupan kalori yang diperoleh dari susu hanya sekitar 4%. Artinya tidak akan membuat gemuk. Bahkan kandungan ini dapat lebih rendah lagi pada produk susu yang rendah lemak. Kebanyakan orang yang takut gemuk setelah meminum susu, mereka beralih mengkonsumsi susu full cream. Faktanya, susu full cream kandungan lemaknya lebih tinggi dibanding susu cair karena belum dipisahkan lemaknya. Nah, mitos berikutnya, apakah minum susu berlebihan dapat membuat ginjal rusak? Inilah ulasannya. Mengkonsumsi susu berlebihan tentunya tidak akan berakibat pada rusaknya fungsi ginjal. Hal ini tergantung kondisi orang tersebut. Pada penderita batu ginjal, sebaiknya tidak minum susu berlebihan. Tapi kebutuhan akan kalsium sebaiknya tetap dipenuhi dengan memperhatikan banyaknya protein yang boleh dikonsumsi. Ada lagi mitos yang menyebutkan susu sapi menyebabkan diare dan rasa mual. Hal itu disebabkan adanya individu yang mengalami intoleransi laktosa, artinya kondisi di mana tubuh tidak dapat mencerna laktosa dengan baik. Penyebabnya adalah karena sejak kecil kurang terbiasa meminum susu, sehingga enzim pencernaan yang berfungsi mengolah susu kurang berkembang dengan baik. Kurang menarik apakah susu dengan manfaat yang sebanyak itu? Apakah masih ada yang malas mengkonsumsi susu? Kalau ada yang masih ragu, berikut Hasanah akan menyajikan beberapa kuliner berbahan dasar susu. Yang pertama ada STMJ, susu telur madu jahe.
sangat menyegarkan diminum di sore atau malam hari. Minuman ini diyakini mampu meningkatkan kembali stamina tubuh. Namun, bila Anda bosan dengan meminum susu, cobalah menikmati khasiat susu lewat makanan olahan susu. Beberapa makanan dengan tambahan susu sudah banyak ditemukan. Misalnya, kerupuk susu terbuat dari tepung tapioka memakai susu sapi segar sebagai bahan campurannya. Warnanya putih susu dan saat digoreng menebarkan aroma yang gurih. Kerupuk susu merupakan salah satu produk olahan susu segar khas dari Pengalengan, Bandung. Selain kerupuk, susu juga bisa dibuat menjadi tahu. Tahu susu dikatakan punya tekstur yang lebih lembut dan halus. Rahasianya ternyata terletak pada penambahan susu cair dan mentega dalam bahan dasar tahu. Pada dasarnya, pembuatan tahu susu mirip dengan tahu biasa. Bahan penggumpal yang biasa dipakai dalam pembuatan tahu kedelai bisa digunakan untuk membuat tahu susu. Prinsip pembuatannya adalah menggumpalkan protein dalam susu yang bisa dilakukan dengan menambahkan asam. Selain tahu, ada juga dodol susu dan permen karamel susu. Produk yang mulai dikenal di Bandung sejak tahun 1970 ini masih terus bertahan. Nah, kalau di Sumatera Barat ada yang unik. Produk susu yang terkenal adalah dadih atau biasa disebut dadiah oleh orang setempat. Terbuat dari susu kerbau yang difermentasi dalam bambu. Pada prinsipnya, pembuatan dadih mirip mekanisme pembuatan yogurt. Dadih terbentuk secara alami dari bakteri yang ada di dalam bambu. Proses fermentasi pada dadih berlangsung secara spontan. Dalam satu malam, biasanya susu sudah mulai mengental seperti puding atau tahu berwarna putih kekuningan. Dadih terasa asam seperti plain yogurt. Lain lagi di Enrekang, Sulawesi Selatan. Di sana terkenal dengan dangke, produk serupa keju yang terbuat dari susu sapi maupun kerbau. Dangke dibuat dengan penambahan air perasan daun pepaya sebagai penggumpal. Dari sifat dan teksturnya, dangke termasuk golongan keju lunak dengan kadar air sekitar 45%, berwarna putih, dan bersifat elastis. Selain dipakai untuk bahan campuran kuliner, susu juga diolah menjadi produk lain. Seperti kita tahu, ada yogurt dan keju. Yogurt adalah produk susu yang difermentasi dengan tambahan bakteri probiotik. Artinya, dengan penambahan mikroorganisme starter Lactobacillus, susu berubah menjadi asam. Tapi kandungan gizinya tidak berubah, bahkan lebih mempermudah proses pencernaan. Produk susu selanjutnya yang masih dianggap makanan berkelas adalah keju. Pembuatannya harus dengan susu berkualitas tinggi. Susu yang telah dipasteurisasi diberi starter bakteri yang bisa disebut rennet. Setelah melalui beberapa tahap fermentasi, susu yang semula cair dapat menggumpal menjadi padat. Cukup bervariasi kan produk susu yang dapat dikonsumsi? Penasaran? Silakan Anda mencobanya sendiri. Nah, untuk wanita ada yang menarik nih. Susu ternyata bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Lemak pada susu dapat melembabkan kulit. Kandungan vitamin A dan D-nya juga mampu melembutkan kulit. Satu lagi, kandungan asam beta hidroksinya mampu mengganti sel-sel kulit mati dengan sel kulit baru. Artinya, kulit akan menjadi kencang dan kenyal. Itulah dasar mengapa susu juga diolah menjadi sabun dengan tambahan minyak aromaterapi. Ada lagi yang menggunakannya untuk masker dan lulur. Bahkan Ratu Cleopatra yang terkenal dengan kecantikannya, konon selalu menjaga kesehatan kulitnya dengan mandi susu kambing. Sekarang juga banyak kosmetika yang mencantumkan susu sebagai formulanya, karena pemakaian secara rutin dapat mencerahkan kulit yang kusam. Bagaimana pemirsa? Kami akan melanjutkan kembali pembahasan tentang susu. Di dalam agama Islam, minum susu sangat dianjurkan, baik susu sapi maupun susu kambing. Anjuran minum susu ini bahkan tertuang dalam ayat suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Pada umumnya, mengkonsumsi susu sapi dianjurkan karena potensinya sebagai sumber protein dan kalsium yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Bahkan sumber kalsium yang tidak dapat digantikan bahan makanan lainnya. Tidak diragukan lagi, ramuan minuman yang formulanya dibuat oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih baik dari minuman apapun yang formulanya buatan makhluk yang penuh segala macam kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa susu adalah minuman yang disediakannya bagi manusia.
Allah juga menyebutkan bahwa minuman susu itu mudah ditelan oleh manusia. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. Dalam istilah ilmu gizi tentunya, mudah ditelan ini maksudnya adalah mempunyai arti fisiologis yang baik. Tidak mungkin Allah menjerumuskan hamba-hambanya dengan menunjukkan sumber minuman yang justru menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain susu sapi, minum susu kambing juga sangat dianjurkan dalam Islam. Susu kambing menurut Islam adalah salah satu jenis minuman berkhasiat yang bahkan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Tapi sayang, pada saat ini masih jarang dikonsumsi. Susu kambing adalah minuman yang tidak kalah bergizinya dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang mempunyai alergi terhadap susu sapi. Boleh jadi itulah hikmahnya mengapa dalam riwayat-riwayat sahih tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya kita temui kisah mereka minum susu kambing dan bukan susu sapi. Islam tidak meragukan hal-hal yang baik yang bisa dijadikan kebiasaan oleh umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengkonsumsi susu, berarti kita telah menyayangi tubuh kita serta mengamalkan pesan Rasulullah SAW, yaitu jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena nikmat terbesar dari Allah setelah iman dan Islam ialah kesehatan. Kesehatan memungkinkan setiap muslim menjalankan ibadah, membantu saudaranya, dan mengangkat beban yang berat. Rasul pernah bersabda, jika minum susu, maka ucapkanlah Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah untuk kami lebih dari itu. Karena tak ada makanan dan minuman yang setara dengan susu. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap muslim mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri dalam arti senantiasa berupaya menjaga kesehatan, salah satunya dengan mengkonsumsi susu yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana dengan pemberian susu untuk bayi? Apakah kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan dengan ASI? Berikut ini ulasannya. Pemberian ASI eksklusif dari seorang ibu kepada bayinya belakangan semakin marak. Rangkaian kampanye untuk memberikan ASI secara eksklusif mulai bisa dirasakan dampaknya. Salah satu alasan dianjurkannya program ini adalah manfaat kolostrum yang terkandung dalam ASI. Kolostrum adalah susu yang diperoleh dari induk atau manusia yang baru saja mengalami proses kelahiran. Lamanya produksi kolostrum berkisar antara 36 jam hingga 1 minggu. Kolostrum secara fisik bersifat lebih kental daripada ASI biasa. Hal ini disebabkan karena banyaknya material padat di dalamnya. Salah satunya adalah protein yang berasal dari darah yang disebut imunoglobulin. Fungsi imunoglobulin adalah sebagai zat kebal untuk bayi baru lahir yang belum memiliki sistem pertahanan tubuh terhadap serangan infeksi. Imunoglobulin dari ASI dikenal dengan istilah transfer imunitas pasif. Kesadaran ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada akhirnya menurunkan pamor susu formula buatan pabrik. Tidak semua ibu mampu segera mengeluarkan ASI dan dikaruniai ASI yang cukup bagi perkembangan buah hatinya. Meski bayi yang baru lahir mampu bertahan selama 3 hari tanpa minum ASI, kehadiran susu formula diperlukan hanya bila dibutuhkan saja. Itu pun harus dengan petunjuk dokter. Pemberian susu formula untuk menggantikan fungsi ASI bagi bayi yang berumur kurang dari 6 bulan memang bukanlah tindakan bijaksana. Tapi jika buah hati Anda sudah memasuki masa sapi, maka pemberian susu dapat diberikan sebagai tindakan untuk melengkapi status gizi demi sempurnanya perkembangan putra-putri Anda. Protein ASI yang terbentuk dari darah atau imunoglobulin dibentuk karena induk pernah terinfeksi bakteri atau virus dan mikroorganisme lainnya. Sebagai contoh, jika sang ibu pernah terinfeksi bakteri E. coli, maka dalam kolostrum pada ASI-nya, maka akan didapatkan imunoglobulin yang mampu melindungi tubuh dari penyakit pencernaan yang disebabkan infeksi E. coli. Dasar ilmiah ini dikembangkan oleh peneliti untuk membuat penangkal virus dan bakteri yang sangat berbahaya.
seperti bakteri TB penyebab tuberkulosis, virus hepatitis, bahkan virus HIV penyebab penyakit AIDS. Saat ini sedang dilakukan sejumlah tes dan penelitian untuk mengkaji kemungkinan kolostrum susu sapi mengandung imunoglobulin terhadap HIV penyebab AIDS. Penelitian dilakukan dengan cara menginfeksikan virus HIV pada induk sapi yang sedang bunting. Sehingga ketika melahirkan diharapkan kolostrum induk sapi tersebut mengandung imunoglobulin terhadap virus HIV. Nah, imunoglobulin terhadap virus HIV tersebut nantinya akan dikoleksi dan dijadikan vaksin antivirus HIV. Jika penelitian ini berhasil diterapkan, maka akan muncul produk vaksin anti-HIV di pasaran. Tapi hingga kini penelitian ini belum bisa diaplikasikan secara massal. Salah satu penyebabnya adalah menghindari adanya mutasi pada virus. Karena sejatinya virus HIV tidak menginfeksi sapi. Sehingga ketika dilakukan penyuntikan virus HIV pada sapi, maka gen dalam virus bisa bermutasi yang pada akhirnya membuat sifat keganasan virus HIV semakin meningkat. Nah pemirsa Hasanah, bagaimana? Apakah pagi ini siap untuk minum susu? Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan terus Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.